Episode 31. Angga melepaskan pegangannya, dan merutuki apa yang ia lakukan pada Sylvia salah. Angga langsung mengambil dan menggenggam tangan Sylvia, namun Sylvia langsung melepaskannya dan pergi ke kamarnya di sebelah kamar Safira yang tak biasa ia tiduri karena lebih sering tidur bersama Safira. Sylvia menetralkan pikirannya dan menyesali karena ia malah pasrah begitu saja dengan tindakan Angga yang sama saja melecehkannya. Ya mungkin untuk orang lain sepasang kekasih itu biasa melakukan seperti itu, tapi tidak dengan Sylvia yang memegang prinsip ingin menjaga harga dirinya hanya untuk suami sahnya kelak. Namun itu semua sudah terjadi walaupun yang melakukan itu Angga calon suaminya, namun itu tetap salah batin Sylvia. Angga menggedor pintu kamar Sylvia untuk meminta maaf dengan apa yang ia lakukan tadi, tapi sungguh Angga melepasan dan tidak bermaksud begitu. Namun 5 tahun tanpa wanita dan sekarang ada Sylvia, ia jujur ia merasakan gairahnya kembali walaupun ia belum sepenuhnya mencintai Sylvia, tapi ia tak mau kehilangan Sylvia. Namun Sylvia diam saja tak merespon dan membuat Angga khawatir. Angga lantas mengambil kunci cadangan di laci lemari kecil di samping kamar Sylvia, dan membuka kunci pintu kamar Sylvia, dan saat sudah terbuka Angga kaget melihat Sylvia yang duduk sambil memeluk kakinya sambil sedikit terisak. "Via, maafkan saya sudah lancang mencubit pipimu, saya hilaf Via, maafkan saya gak sengaja Via," ucap Angga ingin menyentuh Sylvia tapi takut Sylvia semakin marah padanya. Sylvia mendongak dan bangun dari duduknya dan mundur ingin menjaga jarak dengan Angga. "Maaf Mas, mulai besok sepertinya aku akan kembali tinggal di tempat kosku sampai kita menikah. Aku tidak akan ingkar, aku akan tetap bersedia menjadi ibu," sambung Safira, ucap Sylvia. "Kenapa Via, bagaimana Safira?" tanya Angga. "Mas Angga sudah melewati batas, Mas Angga sudah merenggut cubitan pertamaku yang selalu aku jaga untuk suami sahku, tapi Mas Angga melakukannya. Ya mungkin untuk orang lain itu lumrah tapi tidak untukku Mas, bukan aku sok suci tapi aku punya prinsip, dalam agama pun itu tidak diperbolehkan. Dan untuk mengurusi Safira aku akan datang pagi sekali sebelum Safira bangun dan akan pulang ke kosan setelah Safira tidur," ucap Sylvia pada Angga. "Apa tidak capek Via kamu bolak-balik? Aku tidak tega," ucap Angga menyesali akibat ulahnya jadi seperti ini. "Kita belum muhrim Mas, maaf keputusanku sudah bulat," ucap Sylvia tegas. "Maafkan aku sekali lagi Via, aku lancang," ucap Angga memohon. "Mas Angga tidak salah, aku yang salah memberi peluang Mas Angga melakukan itu. Sudah malam Mas, segera tidur apalagi Mas Angga lelah abis menyetir perjalanan cukup jauh. Aku juga akan bersih-bersih dan tidur di menemani Safira untuk malam ini karena sudah malam mau ke kosan sekarang," ucap Sylvia pamit ke kamar Safira meninggalkan Angga. Setelah Sylvia masuk ke kamar Safira, Angga turun ke lantai bawah menuju kamarnya. Angga termenung menyesali perbuatan lancangnya tadi pada Sylvia. Ia melihat jam sudah jam 21, ia mengambil HP-nya dan menelpon sang mami. Mami Anggi yang sedang membersihkan wajahnya di depan meja rias terusik dengan dering HP-nya. Ia mengambil HP-nya dan melihat nama sang putra Angga di HP-nya. "Siapa Mi menelpon malam-malam jam segini?" ucap Papi Agung yang mendengar dering ponsel sang istri. "Angga Pi, ada apa nelpon malam-malam begini?" jawab Mami Anggi dan menerima panggilan dari Angga. "Halo, assalamualaikum Ga, ada apa, kalian sudah sampai Jakarta? Tadi Anggita bilang kalian sudah di perjalanan pulang, bagaimana Safira dan Sylvia?" cerocos Mami Anggi saat sudah tersambung. "Waalaikumsalam Mi, kami sampai tadi pukul 20 Mi, Safira dan Sylvia sudah beristirahat Mi," ucap Angga sedikit lesu. "Terus ada apa Ga malam-malam telpon? Niatnya besok Mami akan ke rumah kamu Ga, Mami mau segera urus persiapan pernikahan kamu sama Sylvia," ucap Mami Anggi. "Iya Mi, Angga ingin bilang sama Mami dan Anggita untuk segera urus persiapan pernikahan Angga dan Sylvia Mi, Angga takut Sylvia berubah pikiran dan meninggalkan Angga dan Safira," ucap Angga pada sang mami. "Emang kenapa Ga? Orang tua Sylvia tidak merestui kalian?"
Apa karena kamu seorang duda sudah punya anak ga? Ucap Mami Anggi khawatir. Tidak Mi, semua keluarga Sylvia sudah merestui, malah orang tua Sylvia sangat baik dan ramah menyambut Angga dan Safira. Mereka sudah merestui lamaran Angga pada Sylvia dan menyuruh Angga agar tidak menunda-nunda takut terjadi fitnah Mi. Makanya Angga nelpon Mami sekarang. Angga minta tolong besok Mami dan Anggita mulai mempersiapkan rangkaiannya Mi. Angga pasrahkan semua sama Mami, ucap Angga panjang lebar dan diangguki sang Mami di balik ponselnya. Syukur alhamdulillah ga Mami senang kalau begitu Mami akan segera mempersiapkannya. Kamu segera istirahat sudah malam, besok Mami ke rumahmu. Assalamualaikum, ucap Mami Anggi. Iya Mi, waalaikumsalam, ucap Angga dan mengakhiri teleponnya dan sang Mami. Episode 32. Pagi hari tiba pukul 6 Sylvia baru bangun karena semalaman gak bisa tidur. Karena terus teringat Angga mencium tangan dan mencubit pipinya semalam, dan karena ia sedang tidak sholat jadi ia melewatkan dering alarm waktu hanya, hingga suara Safira membangunkannya. Momi Vira lapar, ucap Safira yang mengelus perutnya. Sylvia ingat Sylvia tidak makan apa-apa, hanya ngemil saja semalam langsung tidur pulas. Ya ampun kasihan anak Momi lapar ya, ya sudah kita mandi dulu setelah itu sarapan, soalnya hari ini Safira harus masuk sekolah karena sudah beberapa libur abis jalan-jalan ke Bandung. Oke, ucap Sylvia dan diangguki Safira sambil tersenyum. Oke, asalkan bersama Momi, ucap Safira. Setelah selesai mandi Sylvia dan Safira turun ke lantai bawah dan menuju dapur untuk membuat sarapan. Sylvia melihat Angga di ruang TV tapi ia pura-pura tidak melihatnya, namun tidak dengan Safira yang langsung menuju sang papa saat mendengar suara sang papa menyapanya. Anak papa yang cantik sudah rapi mau sekolah ya, ucap Angga melihat Safira sudah memakai seragam teknya. Iya papa Vira mau sekolah diantar Momi ke sekolah, Momi mau buatin Safira sarapan, ucap Safira. Di dapur, ada Biminah yang sedang membersihkan dapur. Nyonya ada yang bisa Bibi bantu, ucap Biminah pada Sylvia. Enggak Bi terima kasih, Bi gak usah panggil saya Nyonya baik tidak saya Via aja Bi lebih enak, ucap Sylvia pada Biminah. Gak sopan atuh kalau Bibi manggil nama mah, ucap Biminah. Bi aku bukan siapa-siapa di sini gak usah panggil Nyonya, ucap Sylvia sambil memanggang roti untuk Safira dan membuat kopi untuk Angga. Iya tapi kata Nyonya Anggi non Sylvia sebentar lagi akan jadi menantu keluarga Dirgantara jadi sama saja Sari sekarang memanggil Nyonya, ucap Biminah. Iya Via tahu, tapi Via mohon panggil Via aja atau terserah Bibi asal jangan panggil Nyonya Bi, ucap Sylvia. Ya sudah Bibi panggil Non atau Neng Via saja gimana? Kata Nyonya Anggi Neng Via orang Sunda teman saya suka dipanggil Neng, kata Biminah. Iya Bi itu lebih nyaman kedengarannya, Bi Via mau minta tolong antar kopi sama roti ini untuk Mas Angga sarapan Bi, ucap Sylvia, karena ia belum mau menemui Angga karena kejadian semalam. Iya Neng Via, dari tadi Bibi tawari bikinin teh sama kopi katanya belum mau. Ya sudah Bibi antar dulu Neng, ucap Biminah. Makasih Bi, ucap Sylvia ramah di depan TV. Angga dan Safira sedang bercerita kalau Safira ingin punya adik seperti temannya di sekolah agar punya teman main di rumah agar tidak sepi. Sampai Biminah datang mengantar kopi dan roti isi untuk Angga, tuan ini kopi dan rotinya, ucap Biminah. Saya gak minta Bi, kenapa dibuatkan, tanya Angga. Bukan saya yang buat tuan tadi Neng Sylvia yang buatin untuk tuan dan menyuruh saya yang antar tuan, ucap Biminah. Oh ya udah Bi makasih, dan ucapkan terima kasih buat yang buatinya juga, ucap Angga dan Biminah pamit kembali ke dapur. Kenapa Biminah yang mengantarnya? Aku justru gak mau menyuruh Biminah dari tadi bikin sarapan biar Sylvia yang mengantarkan padaku, apa dia masih marah soal semalam batin Angga. Di dapur, Neng Via kata tuan katanya terima kasih, ucap Biminah pada Sylvia yang sedang mengaduk susu untuk Safira.
Via tersenyum. Sylvia segera memanggil Safira yang sedang asyik mengobrol dengan Angga. Entah mereka mengobrol apa, tapi melihat dari ekspresi Safira ia sedang meminta sesuatu pada Angga. Safira sayang, ayo sarapan dulu, takut terlambat sekolah, ucap Sylvia sedikit keras karena ia memanggil Safira dari arah meja ruang makan sedangkan Safira di ruang TV bersama Angga yang letaknya dekat dengan ruang makan. Iya siap Momi, ucap Safira beranjak dari duduknya pamit pada Angga untuk sarapan bersama mominya. Angga membisikkan sesuatu pada Safira dan diangguki Safira. Ya, Angga membisikkan agar Safira juga meminta adik pada Sylvia. Ya, karena Angga tadi malas menjawab dan punya ide menyuruh Safira menanyakan pada Sylvia saja. Saat sedang sarapan Safira terus berceloteh pada Sylvia. Momi, Safira ingin punya adik biar di rumah ada temannya seperti teman Vira punya adik, jadi pulang sekolah ada teman untuk bermain, ucap Safira. Sylvia terbatuk mendengarnya. Angga segera beranjak ke ruang makan mendengar Sylvia terbatuk untuk menyodorkan air minum sekalian ingin mendekati Sylvia agar bisa seperti biasanya. Via kaget Angga sudah berdiri di sampingnya dan menyodorkan minum untuknya. Makasih Mas, ucap Sylvia menerima minum yang diberikan Angga. Kenapa kamu sakit, ucap Angga yang akan menyentuh kening Sylvia namun Sally menahannya. Gak Mas, aku gak apa-apa, jawab Sylvia. Sylvia bingung, Angga belum bersiap ke kantor, ia masih menggunakan kaos polos dan celana pendek santainya. Mas gak ke kantor, tanya Via pada Angga yang ikut duduk di meja makan bersama Via dan Safira. Enggak Mami mau ke sini, paling nanti agak siangan baru ke kantor, ucap Angga. Oh ya sudah, ucap Via pendek. Sylvia langsung memasukkan bekal Safira dan menuntun mengajak Safira agar segera berangkat ke sekolah. Sayang pamit dulu sama papa, ucap Sylvia pada Safira. Mereka pamit. Angga sempat akan mau mengantar namun ditolak halus oleh Sylvia.